Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang Allah muliakan dan kita muliakan Abah Kiai Haji Muhammad Jaidi selaku pimpinan KBIH Raudhatul Hasanah yang kemarin memimpin Bapak Ibu Haji. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah wa syukur. Asyik. Alhamdulillah. Asik. Lupa bapak-bapaknya. Bang Haji Ustadz Jurjani dan adiknya, siapa namanya tadi yang adiknya? Hah? Ya itu dia. Tapi dia udah tahu saya dia ya. Diceritain kali ya. Alhamdulillah saya bahagia bisa menjumpai ayah bunda ibu hajah bapak haji yang ikut bersama kami. Ya Masya Allah, 100 jamaah. Yang datang berapa orang ini? Saya hitung ujung dari ujung cuma 50 ini orang. 100 yang nggak datang. Saya berdoa untuk semuanya semoga sehat terus, bahagia terus, panjang umur terus, kaya terus, warga sakinah wadah warahmah, dan wafat husnul khotimah, masuk al jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu yang luar masuk dong. Ini yang sono geser ke sini aja biar dekat. Yang di luar masuk. Soft kedua kan bisa di sini. Alhamdulillah saya bahagia lagi bisa menjumpai lagi di sini. Di sana kan nggak sengaja kita ketemu ya. Tapi ibu seneng nggak sama saya? Kalau bapak seneng apa enggak? Kenapa emang? Padahal saya bukan petugas dari Kemenak. Disangkanya saya petugas Kemenak. Kalau petugas Kemenak mah dibayar. Saya mah alhamdulillah Allah yang bayar pahala. Alhamdulillah pulang sehat. Udah 2 kali umroh saya. Udah berangkat 2 kali. Iya, 28 Juli, 7 Agustus baru kemarin pulang. Dan ini ceramah pulang umroh yang kedua, ini sudah yang keempat. Jumat khutbah, malamnya pengajian, Sabtu kemarin pagi, dan sekarang ini yang keempat. Alhamdulillah, udah banyak amplop saya buang-buangin. Demi Allah bu, amplop saya sobek-sobek, saya buang-buangin. Kata Haji Jaidi, makan amplop Ustadz haram. Nanti kalau di sini dikasih juga saya sobek, saya buang tuh. Kalau dikasih, kalau enggak ya. Alhamdulillah ya Allah, saya senang bisa ketemu lagi, senyum kembali lagi, dan ternyata haji itu nikmat ya Bu ya. Panas nggak terasa, dihimpit-himpitan di Mina nggak terasa, betul?
kemudian di Arafah nggak terasa, tahu-tahu selesai. Alhamdulillah wa syukur, asik. Nah mulai datang, mulai ingat, mulai ingat. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua menjadi umatnya yang insya Allah pada hari kiamat mendapat syafaatnya, masuk surga bersama Rasulullah, surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Alhamdulillah, amin ya Allah Rabbal. Dan ibu bapak insya Allah masuk surga. Temanya lihat, mabrur melaju surga. Haji itu adalah amal yang cepat. Kaget ya? Ya sama cepat masuk cepat. Yang cepat masuk surga haji. Jalan pintas masuk surga adalah bilang haji. Jalan pintas masuk surga adalah, jalan paling cepat masuk surga adalah sholat menunggu dulu lama dihitung. Haji langsung Rasulullah ngomong, al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Jadi haji mabrur tidak ada balasan kecuali itu. Paling cepat jadi bapak ibu insya Allah masuk surga dengan cepat. Percaya nggak pertanyaannya? Pertanyaan saya, percaya nggak masuk surga? Masa iya sih? Ibu masuk surga ibu? Tapi maaf, nanti surga nggak ada nenek-nenek. Nggak ada nenek-nenek nanti. Kayak saya semua muda semua bu. Nanti kalau ketemu saya nanti naksir. Nanti di surga nggak ada kakek-kakek. Nggak apa-apa pak. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Emang Allah jadikan yang di dalam surga muda semua. Alhamdulillah. Ya kayak empok yang di belakang sana dah tuh. Tuh. Pok. Dia gak sadar saya panggilnya. Kok bisa? Astagfirullah. Masuk. Hah? Saya lagi ngomongin situ tadi. Nanti surga kayak situ. Kagak sadar dia. Maka yuk untuk mengantar ke surga, dapat syafaat Rasulullah, kita baca sholawat sama-sama. Sholawat Jibriliyah. Bisa? Sama-sama yuk. Sallallahu. Saya dulu. Nanti dijawab. Barengin baik. Salawat bagus nafsu. Jangan mentang-mentang ustadz keren. Yeah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Lebih semangat. KBIH Raudatul Hasanah, insya Allah semua orangnya amanah, hidup mulia penuh berkah, wafat husnul khotimah masuk ke al-jannah. Sallallahu.
pimpinannya yang mulia Kiai Haji Muhammad Jahidi, insya Allah orangnya rendah hati, penuh cinta, penuh sayang, penuh kasih, insya Allah hidup mulia hingga akhir nanti. Sallallahu. Lebih semangat. Sallallahu. Yang tausiah namanya Tasil Amani, tinggalnya di BSD City, wajahnya sekali, insya Allah semua mencintai. Sallallahu. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya Arushal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad ya Arushal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini, ya Sallallahu. Oh. Yang botol tadi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, ya Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Sallallahu. Sama-sama yuk. Ya Nabi salam alaika. Suaranya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah haji KBIH Raudhul Hasanah 2024, semoga semua masuk al-jannah. Ya Allah ya Rabbal. Salam dari asyik untuk semuanya. I love you.
Bu, boleh bukain Bu? Nggak bisa buka saya, pegang mic. Maafkan ya Bu ya. Ibu udah haji? Kemarin ikut ya? Kok nggak berubah? Berarti nggak ikut jamarat kemarin? Bismillah. Ay. Haji adalah ibadah yang paling dahsyat. Alhamdulillah. Haji ibadah yang langsung hubungannya dengan surga. Alhamdulillah. Enggak pakai dihitung-hitung dulu. Haji mabrur masuk surga. Keren banget tuh. Bu, udah. Ngomongin siapa? Aman. Kalau kemarin hajinya itu dari tanggal 8, dia baca niat labbaika Allahumma hajjan dari mikotnya tempat masing-masing, lalu menuju ke Mina, dan kita nggak ke Mina langsung ke Arafah. Udah berlaku tuh. Kalau bapak ibu nggak ngomong jorok, nggak berbuat dosa, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibu. Alhamdulillah. Berarti dosanya habis. Makanya orang haji itu balasannya nggak ada yang pantas kecuali surga. Maka temanya tuh mabrur, melaju surga. Nggak bisa kemana-mana kecuali ke surga. Alhamdulillah. Semakin berat melaksanakan ibadah haji, semakin besar pahalanya, semakin gugur dosa-dosanya. Dan kemarin kita lumayan berat. Apa itu? Fanas. Terus jalan kakinya, PP-nya berapa kilo? Kata Pak Haji mah 7 kilo, tapi jalannya cuma 2 langkah. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Gitu doang. Alhamdulillah. Berangkat jam 7, jam 10 pulang. Kalau kira-kira ibu di sini nih, ke pasar jalan apa naik gojek? Tapi di sana mau nyari apa? Udah gitu sampai tempat cuma ngelontar Bismillah Allahu Akbar, Rotman Sayatin, Bismillah Allahu Akbar, Sayatin, gitu doang. Kok mau? Dikerjain jalan jauh cuma ngelempar gitu doang. Yang gede kayak lemparnya. Kok mau Pak? Hei, kok mau Pak? Karena itu syariatnya. Pantesan orang mau jalan kaki jauh. Kenapa? Yang terbayang adalah liqa'illah, bertemu Allah, yaitu bertemu Allah di surga, nggak ada tempat lain. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kurang cepat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Itu baru jos. Alhamdulillah. Asik. Siapa orang yang menghendaki perjumpaan dengan Rabbnya Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, syaratnya cuma 2, falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Yang pertama, amal soleh. Apa Bu? Apa Pak?
Salah satunya itu haji. Alhamdulillah wa syukur asik. Haji salah satu amal soleh. Makanya bahagia, saya lihat wajahnya senang-senang udah haji. Alhamdulillah. Tapi Bu kalau pulang jangan mau dipanggil haji atau hajah. Namanya aja. Ya, haji, jangan mau. Apalagi 2 kali haji, haji. Hajah, hajah, tarik. Itu artinya marah. Suruh jalan, bukan haji torik. Waktu kita ngelontar jumroh, jamarot itu nggak boleh berhenti kan? Suruh jalan baik, emang nggak capek apa? Sendal saya sampai bolong, saking jauhnya jalan. Tapi saya kuat, hebat, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita menyangka baik, Allah akan bikin kuat. Ternyata kuat. Padahal itu dibayar kita. Kalau bukan haji mau apa enggak? Oh Ibu, jalan ke bandara nih, saya kasih 100.000 mau enggak? 100.000 pulang pergi jalan sini ke bandara mau apa enggak? Tapi Ibu jalan begitu jauh, lewat 2 gunung. Kok mau? Cuma kalau ntar gini jam insyaallah yang gede kayak gitu. Kan puas kalau gede ya, batu bisa babar kan puas. Ini kecil. Ya. Maksudnya kalau ntar gede kan puas gitu loh. Ini kecil ntar ya, elah plik. Gak kelihatan nyampe apa kagak, cuma kita yakin nyampe. Kata Baji harus yakin nyampe, ya kan? Walaupun nggak mungkin nggak nyampe juga orang kecil gitu, melayang kemana tahu. Apalagi udah nenek-nenek, Bismillahirrahmanirrahim, ke belakang. Makanya kata Haji Jurjani, kata Ustadz Haji Jurjani, nenek-nenek, dah nenek nggak usah berangkat, badal nih badal. Badal nih. Badal kan? Jalan. Beneran. Wih, hebat. Lontar, nyampe nggak? Nggak begini lontarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke belakang. Ya Allah, luar biasa emang. Tiba-tiba orang jadi kuat. Karena kekuatannya la haula, segitu banyak orang energi jadi satu sehingga jauh kuat. Alhamdulillah. Saya 2 kali aja jamarat tuh, tanggal 11, tanggal 12 udah. Nggak mau yang 13. Sini sama. 3 kali. Keren. 3 kali. Nah Farsani. Keren. Saya 2 kali ya udah cukup. Baru gini nggak nyampe, nggak jadi. Balik lagi. Allah Akbar. Ya, hanya sampai tanggal 13 ya. Melontar itu artinya adalah membuang nafsu kita, mencegah dari amarah, dari kemunkaran. Maka yang dilontar itu ada rajman li syayatin, ya, merajam setan yang waktu itu mengganggu, menggoda. Pertama siapa? Ibrahim, Ismail, Hajar, pokoknya gitulah ceritanya. Ya, begitu datang Ibrahim, ya Allah Ibrahim baru punya anak 1, umur udah tua. Masa ibadah suruh bunuh anaknya? Kalau mau lempar,
Lentar kabur setan godain Ismail. Lo kan masih kecil. Remaja, ganteng-gantengnya. Disenengin sama orang bojong renget. Jangan mau disembelih. Lentar juga itu. Iblisnya lari. Kemudian ke ibunya. Ibunya juga sama. Ternyata kuat. Ibu hajar. Baru juga punya anak satu. Remaja lagi, senang-senangnya, lucu-lucunya, hebat-hebatnya. Disuruh sembelih tuh sama Allah Tuhan kamu. Bilang jangan mau. Dilempar juga itu. Bismillah, Allahu Akbar. Rajmani syayatin. Pergilah setan. 3 kali menggoda, tidak berhasil. Maka jadilah itu namanya. Apa Bu? Aqobah yang paling gede, kemudian ula wusto atau ula wusto aqobah. Itu melambangkan 3 manusia ini. Seberat apapun ibadah, kalau perintah Allah kerjain, jadi ringan. Alhamdulillah. Dan pahala sudah menunggu, maka begitu sembelih dengan kerelaan hati Ibrahim dan Ismail, maka Allah diganti dengan domba yang besar. Itu artinya apa? Langsung Allah kasih pahala, nggak pakai nanti. Makanya haji langsung jawabannya apa? Jazaun ilal jannah. Nggak ada balasan yang pantas kecuali surga. Nggak ada lain. Surga udah titik. Ibu bapak masuk surga. Nggak boleh ditawar lagi. Saya nggak mau bilang syaratnya gini, nggak alah. Yang penting mabrur. Apa itu mabrur? Udah tahu semua kan? Hajinya baik. Alhamdulillah. Duitnya enggak hasil korupsi, enggak ngambil punya bapak ibunya, harta warisan direbutan. Apa? Ya alhamdulillah, ongkosnya halal, alhamdulillah, pakaiannya halal, kerjaannya, mengerjakannya benar, maka nggak ada balasan lain kecuali mabrur, dan mabrur balasannya adalah surga. Maka orang yang mabrur hajinya melaju langsung ke surga. Alhamdulillah. Maka saya lihat wajahnya senang-senang ini. Saya nggak akan kasih syarat. Oh mabrur itu begini gitu, enggak. Cara kelihatan mabrur gimana? Enggak. Saya nggak berani. Sholat diterima bagaimana? Saya nggak berani. Cuma saya ngomong gini. Kalau niatnya benar, dikerjakannya benar, betul? Halo, betul? Niatnya karena Allah dikerjakan, mengerjakan sesuai dengan syariat sunnah Rasulullah. Yang ketiga apa nih Bu? Ikhlas, maka udah berhak menjadi mabrur. Nggak usah nanti kelihatan, nanti berubah jadi baik, berubah jadi nanti soleh. Perubahan soleh baik itu proses, betul? Nah dengan haji itu insya Allah jadi soleh, jadi baik. Karena amalnya amal baik, maka jadi ikut jadi baik. Itu aja. Biasanya orang pulang haji merawat selama hajinya. Oh iya, kita dilarang selama ihram nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ini itu, nggak boleh berdebat. Oh iya ya, berarti sama begitu sampai Indonesia diingat. Makanya ada mabrur qoblal hajj, mabrur indal hajj, mabrur ba'dal hajj. Mabrur sebelum haji ada mabrur. Apa itu? Semuanya baik. Waktu mengerjakan 3 perkara. 1, niat karena Allah dikerjakannya. Yang kedua, sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, ikhlas, maka mabrur. Yang ketiga, pulang haji, dia bisa menjaga mabrurnya dengan baik. Maka itu hajinya mabrur. Alhamdulillah wa syukur asyik. Wah mantap ini.
Jam berapa sekarang? 11:30. Mau berangkat lagi gak kira-kira Bu? Mau berangkat sendiri apa rame-rame? Ya ayo kita ke bandara. Sendiri juga gampang ya bandara. Haji itu nggak perlu duit. Hah? Berangkat haji cuma cukup 2. Apa itu? Pertama paspor, kedua visa. Udah. Ketawa. Saya salah bener ngomongnya. Kenapa diketawain? Orang haji umroh syaratnya cuma 2. Apa itu? Paspor dan visa. Udah. Nah itu urusan ibu. Urusan bapak. Haji tidak wajib kaya. Karena kemarin yang berangkat haji itu orang-orang miskin semua. Buktinya apa? Pakai bajunya pakai yang nggak pakai jahitan. Cuma 2 biji. Orang kaya nggak mungkin kayak begitu. Jamaah saya cuma ada 44 itu. Ternyata ada 6 orang. Bu, 6 orang. Itu dibayar kakeknya. Tuh, nggak wajib kaya haji. Yang kaya siapa? Kakeknya. Jual tanah. Dibuat jadikan apa namanya itu? Perumahan, lalu datang anak-anaknya. Yang kedua, istri-istrinya juga dibayarin suaminya. Betul nggak Bu? Cucu-cucunya ibu dapat warisan dari kakeknya, dari bapaknya, berangkat haji gratis. Ternyata haji nggak wajib kaya. Yang wajib siapa? Yang kaya baru wajib haji. Ulang ibu biar nggak salah ngerti. Haji tidak wajib. Kalau kaya wajib. Coba ngomong sama-sama. Betul apa enggak sih? Bener nggak Bu? Iya. Ibu nggak kaya kan? Bisa haji? Siapa yang bayarin? Nah iya. Berarti yang wajib bayar haji siapa? Bapak. Karena bapak kaya, maka wajib haji. Istrinya dibawa. Nggak pakai bayar. Alhamdulillah. Wa syukur. Asik. Kalau udah pulang haji, ngapain Ustadz? Seperti biasa. Cuman ada perubahannya apa itu? Semangat ibadah 5 waktunya. Kalau di sana kan semangat mau ke Mekah, wih jam 2 udah bangun, betul? Kenapa emang? Karena jauh, rebutan bus, betul? Di sini dekat rumah ada masjid agak berangkat, ya. Masjid dulu. Kenapa gak ke masjid? Karena yang adzan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Betul begitu? Astagfirullahaladzim. Hayya 'ala sholat. Di situ begitu? Astagfirullahaladzim. Kalau di Mekah mah semangat kenapa? Adanya semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak apa enggak? Kira-kira kalau ibu adzan begitu seneng nggak datang? Terus mamnya begini mamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Enak apa enggak? Yang kayak di Atalayi subuh itu, yang maghrib, asar, isya itu, begitu dia nggak datang pada protes. Ustadz, tadi imam subuhnya nggak enak, kemana Ustadz? Kok salahin gue? Hah? Lah kan saya makan bebas dari imam apa kagak, betul? Saya nggak dibayar, bukan orang Kemenak.
Cuman kata Pak Abah, kalau ada asik udah asik aja ke depan, asik aja. Alhamdulillah. Kalau udah dapat restu sama Abah aman. Alhamdulillah. Gak ada yang berani protes. Kenapa? Abah udah asik aja. Allah. Waduh, pada protes. Kok ke saya protesnya? Ustaz, tadi subuhnya imamnya nggak enak. Emang kemana? Ya kan saya juga ke Mekah pengen ke Ka'bah. Seminggu sekali pengen juga ke situ. Habis katanya imamnya kayak di Mekah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Emang enak, udah enak, orangnya ganteng lagi. Siapa nggak kepengen ya? Kenapa Bu? Alhamdulillah, berarti punya hati. Kalau yang benar begitu, ada yang nggak suka, hasad, ya dia lagi, ada begitu. Biasa pejabat. Kita tampil nggak suka, karena bantuin dia. Hasad namanya, iri, dengki. Naudzubillah min. Kalau kayak ibu kan asli polos hatinya, bener dari rumah, pengen haji, ketemu imam yang bagus seneng. Kalau ini mah kagak, ya, gua kesaingan, ya, hatinya rusak. Naudzubillah min. Padahal kayak Abah seneng ada saya, kenapa? Saya nggak usah ke depan lagi, kenapa? Udah ada asik. Beliau begitu, udah kiai aja yang tampil, kenapa? Mewakili beliau. Betul? Jadi nggak usah ke depan, duduk di belakang. Kenapa? Jalannya susah. Udah kembali. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya Allah, satu, falyamal amalan sholihan. Jadi Pak Haji ketemu Allah di surga karena membawa amal soleh, yaitu haji. Alhamdulillah. Giginya pakai, giginya. Lupa nggak dipakai dia. Aku ngeledek nyenengin dia. Satu, amal Yang kedua, persis yang kita baca. Labbaik Allahumma labbaik. Terusin. Baru sampai situ. Telat nek. Labbaika Allahumma labbaik. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu untuk haji. Labbaika la syarika laka labbaik. Ku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Ini ayatnya ujungnya apa? Yang tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarikalah. Labbaika la syarikalah. Tidak ada sekutu. Menyembahnya Allah tidak ada sekutu. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Syaratnya dua, pengen ketemu Allah, amal soleh dan jangan menyentuhkan Allah. Berarti orang haji bacaannya setelah labbaika Allahumma hajjan itu sampai, kalau umroh sampai ke depan Ka'bah baru selesai itu labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Enggak ada sekutu bagi Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Enggak ada sekutu. Berarti kita mengimani Allah tanpa sekutu. Tuhan apapun dan manapun. Alhamdulillah. Maka ayah bunda melaju ke surga. Alhamdulillah. Dan kaget. Kan melaju cepat. Jadi haji itu adalah yang awal tadi apa? Adalah jalan pintas masuk surga. Alhamdulillah. Yang kedua apa? Yaitu amalan cinta. Apa Pak Bu? Amalan cinta. Haji jalan pintas ke surga. Cinta jalan pintas ketemu dengan yang dicinta. Rasulullah bersabda, almar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan yang dicintai. Alhamdulillah. Hadisnya begini panjangnya. Bo. Masuk tuh di TV, di YouTube ntar. Bo. Pak. Bo. Oh Pak, pantes. Ternyata ibu senang yang keras. Kalau ibu senang yang empuk, Pak. Oh, ya, yang empuk. Apaan? Hah? Masih bisa emang? Saya ada madu tuh di mobil, ada madu tuh. Bisa tahiyat madunya. Bapak Ibu Haji yang Allah muliakan, Rasulullah didatangi anak muda. Anak muda ini ngomong begini, ya Rasulullah, matas sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat datang? Kok anak muda nanya hari kiamat? Aneh. Anak muda nanya, Mak, bagaimana saya kaya? Bagaimana saya cepat nikah? Keluarga sakinah, hidup bahagia, kaya raya. Masa nanya hari kiamat? Rasulullah langsung jawab, ma'adattalaha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Anak muda menjawab, ma'adattulaha ya Rasulullah, enggak ada persiapan apa-apa. Anak muda enggak siap apa-apa kok berani nanya tentang hari kiamat. Bahkan anak muda ini ngomong begini, Bu. La salata kabirin wala siyaman wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Bu, Pak, Bu, saya tahu, senang yang keras. Suaranya, emang masih punya. Anak muda tadi ditanya Rasulullah, apa yang kamu persiapkan menghadapi hari kiamat? Enggak ada ya Rasulullah. Ma'adatullah, enggak ada ya Rasulullah. Biar aja, namanya anak-anak. Kalau anak begitu mah pantas, kalau ibu begitu nggak pantas. Bolak-balik. Namanya bocah biar aja. Ya cah. Nih. Ya Rasulullah, saya nggak nyiapin apa-apa menghadapi kiamat. Bahkan la solata kabirin,
sholat saya biasa aja. Bisa ngomong biasa aja, bisa nggak? Coba biasa aja. Coba sama-sama. Syuting mas, syuting mas. La sholata kabirin wala siyamin wala sedekatin. Sholat saya Rasulullah biasa. Puasa saya, sedekah saya. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai dan itu aku. Alhamdulillah. Sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa. Enggak kayak Abu Bakar. Abu Bakar kalau sedekah semuanya. Rasulullah saya bertanya, ya Abu Bakar, limadza li ahlihi. Bagaimana dengan untuk keluargamu, li ahlika, untuk keluarga kamu. Bagiku ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya cukup. Masya Allah. Jawabannya, bagiku ya Rasulullah, engkau dan Allah cukup. Allah engkau cukup. Sedekahnya full, semua harta sedekah. Siapa bu? Abu Bakar. Kalau kita, boro-boro. Kira-kira nih bu, di kantong ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mana kalau otak lewat di sedekah? Kata Bang Haji Jurjani di masjid, kalau habis Jumat ngitung itu banyak 2.000-an. Disangkanya kotak amal itu mobil-mobilan kali, didorong aja, dorong mobil-mobilan kali. Berhenti dulu, dibuka, diisi. Ya bu, Pak. Bener gak sih kata Ustaz Jurjani? Hah? Di masjid ini kalau habis Jumat hitung 2.000-an banyak? Beneran? 5.000 ada 5.000? 10? 100? Kalau di kompleks saya bu, itu sekali Jumatan 10 juta dapatnya. Khotibnya 1,5 juta. Alhamdulillah. Serius. Sini mana sini? Bocong renget. Beda ya. Kan tergantung dompetnya bu. Kalau isi ratusan semuanya 100.000 terpaksa. Lah kalau ada 2.000 dipilih yang paling kecil. Salah masukin. Mestinya jangan ada 2.000 situ. Neng duduk neng. Kata Abah Haji duduk. Duduk ya. Ada cerita. Suatu ketika bu, anak muda duduk paling depan Jumatan. Dia salah kantongin duit. Di kantong itu ada 100.000 sama 2.000. Diambil yang 2.000 tarik, set, kotak lihat masukin, plung. Yang 100.000 jatuh. Diambil sama kakek-kakek di belakangnya, dikasih, nak ini duit, ngerjain, dicemplungin sama anak itu ke kotak. Begitu dimasukin ke kotak, baru ngomong itu uang adik jatuh. Kadang-kadang memang ada yang sedekah terpaksa. Ada nggak Pak? Ada nggak? Ada. Bapak batuk, beli obat ke warung, terpaksa sedekah. Motornya diserempet orang, sedekah terpaksa. Sakit bawa ke rumah sakit, sedekah sebelum terpaksa, sedekahlah tiap pagi. Tiap pagi sedekah, ada 2 malaikat turun ke bumi. Yang pertama mendoakan yang sedekah, ya Allah, yang sedekah pagi ini berkahkan rizkinya, tambahkan rizkinya. Yang enggak sedekah pagi-pagi itu malaikat kedua juga ngomong, ya Allah hancurkan rizkinya, susahkan hidupnya. Malaikat berdoa begitu. Kita pilih mana? Pilih sedekah walaupun cuma 1.000-2.000 tiap pagi. Gimana caranya?
bikin kotak, bikin botol, bolongin setiap pagi habis subuh, pulang sholat subuh Bapak masukin plung 2.000. Bikin 5 kotak. 2.000 untuk madrasah diniyah, 2.000 untuk masjid, 2.000 untuk panti, 5 10.000 masuk. Sebulan berapa itu? 2 kali 30 berapa? 60.000 kali 4 kali 5 berapa? Ya, sebulan 300.000 dibagi 5 botol. Bisa apa enggak? Kalau sedekah bisa, kalau enggak sedekah enggak bisa. Dan ternyata enggak kurang-kurang. Ini sedekahnya menghindari bala, bencana, penyakit apapun insya. Jadi sedekahnya enggak terpaksa. Kalau terpaksa ibu kesenggol motor jatuh gubrak. Kakinya keseleo, manggil tukang urut 50.000, sedekah terpaksa. Ngerti gak sih maksudnya? Alhamdulillah. Sedekah saya biasa ya Rasulullah, sholat saya juga biasa, gak kayak para sahabat. Malamnya juga saya tahajud, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang kagak. Sama dengan Pak Haji ini sama. Sebelum haji mah haji sama kayak gitu juga. Subuh kesiangan sama. Hah? Tetangga ibu. Alhamdulillah begitu pulang haji paling depan duduknya, nggak milih tiang. Alhamdulillah ada perubahan dikit, sholatnya makin cakep. Alhamdulillah. Yang pengen cukup rukut sekarang Allahu Akbar subhanallah azim subhanallah. Yang sebelumnya sub sama hamidah sama hamidah. Sekarang sami Allahu liman hamidah. Minimal begitu. Ditambahin lagi, kemudian sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Dulunya sub. Lah orang belum nyampe udah bangun lagi. Sub. Sami Allah. Allahu akbar. Ada yang begitu? Saya ngelihat itu di Mekah Madinah, sholat sunnahnya cepat banget. Itu orang-orang India, orang-orang Pakistan. Sampingnya Bapak cepat juga ngikutin ya. Itu bacanya apaan, kapan bacanya, kok cepat begitu. Dan kata Rasulullah, irji, kembali. Kamu belum sholat. Antalam tu sholli, kamu belum sholat. Kemudian sholat lagi 3 kali itu ternyata enggak tumak ninah. Coba bu rukun sholat salah satunya adalah kata tumak ninah di mana saja. Ruku tumak ninah, i'tidal tumak ninah, sujud itu ada kata tumak ninah, berarti harus gerakannya harus cakep. Allahu Akbar, cuman Allah Akbar, langsung Allah Akbar. Sami Allah hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Minimal begitu. Sami Allahu liman hamidah. Ada jeda. Berdiri 2-3 detik. Kalau gini. Sami Allahu hamidah. Udah habis. Sedetik doang langsung sujud. Sujudnya juga. Kalau bisa yang lama. Setelah subhanallah hamdi 3 kali. Berhenti sejenak. Sedetik tambah baru duduk. Dengan tumak ninah, tenang, insyaallah mabrur, amin. Balasannya surga, masuknya. Kaget gak? Kaget lagi dia. Sholat saya biasa aja ya Rasulullah, sedekah biasa aja, puasa biasa. Tapi walakinni yuhibbullah wa Rasulullah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Aku mencintai sahabat semua ya Rasulullah. Anta ma'amam ahbabta. Anta ma'amam man ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Siapa mereka? Anta ma'hum. Kamu bersama mereka. Di mana? Fil jannah. Alhamdulillah.
maka cintailah para alim, para ulama, guru. Abah kita cintai, nanti bareng-bareng ke surga. Alhamdulillah. Dan bersama ke surganya satu rombongan haji kloter 28 khusus Raudhatul Hasanah bersama Dai Asyik ikut juga. Saya ikut saya. Mau nggak saya ikut? Nggak usah bayar. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah mengantarkan orang-orang bertakwa masuk surga berombongan bersama Abah Kiai Haji Muhammad Jaidi, bersama Bang Haji Curjani, bersama Bang Haji Udin, bersama Bang Haji Hendro, Bang Haji Rojab, Bang Haji Madi, bersama Ibu Hajah. Bareng-bareng juga sama Dai Asyik. Alhamdulillah Asyik. Kita bareng masuk, Bu. Kalau nggak ada saya cari, ya Allah, itu Dai Asyik di mana, dibuka hijab. Ternyata Dai Asyik paling atas Rauf Firdaus. Amin. Jangan dengki. Kenapa? Begitu saya masuk di Firdaus ngajak Ibu, ya Allah, itu saya yang isi waktu di Hotel Atalayi. Dia saya ceramah di sana, dia ikut ketawa, ikut seneng dan cinta sama saya. Bareng, ya Allah. Panggil Sil, panggil set. Ibu, Bapak yang ikut KBH Raudhatul Hasanah, masuk. Masuk, rebutan pengen ketemu saya. Alhamdulillah. Paling depan, nenek paling depan. Iya, jadi muda, cantik lagi. Alhamdulillah. Asyik. Mantap. Ibu juga jadi muda lagi, Bu, nanti. Tenang, Bu. Cantik. Ibu tinggi dikit nanti. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti Ibu langsing. Ya. Suaminya mana suaminya? Alhamdulillah. Wah, pas banget ya. Pas banget. 1-0. 10. Alhamdulillah. Bahagia. Hah? Kasur di Mina nggak muat. Tapi happy ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Yang penting ada di Mina, yang penting ada di Arafah. Tenda nggak penting, yang penting ada di Mina Arafah, itu yang paling penting. Karena yang lain banyak yang nggak bisa masuk tenda, ya, kita masih bisa masuk. Alhamdulillah. Oke, sampai sini semoga ada manfaatnya. Kita bersama-sama ke surga, melesat dengan cepat. Kaget lagi dia, enggak? Ya, saya doakan semua, insya Allah mabrur sampai akhir. Jaga amal solehnya, jaga ucapannya, jaga pandangannya, maka mabrur. Ya, Bu, ya. Jaga mata, jaga mulut, jaga hidung, jaga telinga, jaga perut. Dan bawah perutnya insya Allah mabrur. Udah itu aja. Sholatnya diketatin, mabrur. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Tangan diangkat semuanya. Gerakan kiri kanan, katakan dadah. Letakkan bibir. Nah, sampai ketemu lagi. Ibu ngundang maulid nanti ya, Musa Merat, bapak-bapak. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nanti dibuka handphonenya, di handphone dibuka, di TikTok dilihat Dai Asyik, di YouTube Dai Asyik Official, di subscribe, komen, di share ke yang lain. Ceramahnya ini nanti insya Allah kapan tayangnya nih di YouTube? Minggu depan insya Allah tayang ya, Bu, ya. Terima kasih Pak Abah. Sampai di sini dulu, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita menyimak mendengarkan ceramah